Jika kita melihat dari Alkitab bahwa ada banyak pengenalan tentang Bapa atau pengenalan tentang Tuhan. Dia dipanggil Elohim, dia dipanggil Yahweh, dan tentunya ini juga mempunyai pengenalan umum tentang Allah atau tentang Tuhan bagi semua manusia yang percaya adanya Allah atau adanya Tuhan. Semua agama mengenal Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Semua agama mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang menghukum, yang menghakimi nanti. Dan kemudian bagi kita, orang Kristen, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Bahkan Tuhan yang membangkitkan orang mati. Tetapi bagi kita orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus, kita mempunyai satu pengertian lagi. Yang lain tidak mendapatkannya. Hanya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan kita adalah Bapa bagi kita. Bukan sebagai Bapa, bukan bertindak sebagai Bapa atau sebagai perwalian, yaitu Bapa kita tapi wali kita, bukan. Tetapi melalui darah Yesus, saya dan saudara adalah benar-benar anak-anak Allah. Dan dia, Tuhan kita adalah Bapa kita. Dia adalah Bapa sorgawi yang benar-benar Bapa daripada roh kita yang dilahirkan baru. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memperkenalkan konsep kekeluargaan, keluarga sorga, di mana kita yang tadinya jauh dari Tuhan, sekarang eklesia dikeluarkan dari kegelapan, dimasukkan ke dalam terang Tuhan yang ajaib, tetapi bukan hanya masuk kepada terang Tuhan yang ajaib, tetapi juga kita dimasukkan kepada satu keluarga Tuhan, keluarga Allah. Dan kita mempunyai Bapa. Nah, saudara, kalau saudara mau tanya, kalau begitu ibunya mana? Ibunya ialah sama seperti ibu kita yang melahirkan kita. Itulah dia, ibu kita. Maka demikian juga dengan hal rohani. Di mana saudara lahir baru, itulah ibu daripada roh saudara. Dalam hal ini, saya percaya kebanyakan daripada saudara adalah lahir baru di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, maka sungguh Gereja Kemenangan Iman Indonesia adalah ibu kita. Mari sama-sama kita membangun sidang Tuhan, membangun kerajaan sorga di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus membawakan konsep kekeluargaan kepada kita. Dan Tuhan Yesus mengajari ini pada pengajarannya yang pertama. Kita tahu, saudara, bahwa Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya pada pengajaran yang pertama itu ada pada Matius pasal 5. Dan tepat pada Matius pasal 6, Tuhan Yesus berkata pada ayatnya ke-9, ketika murid-muridnya bertanya, saudara, mengenai bagaimanakah kami dapat berdoa, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika kamu mau berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Bapa kami yang di sorga. Tuhan Yesus tidak berkata, berdoalah seperti ini. Bapa Tuhan Yesus yang ada di sorga. Atau Bapanya dia yang ada di sorga. Tidak. Tuhan Yesus berkata, doakanlah Bapa kami. Bapanya saudara, Bapanya saya. Tuhan Yesus memperkenalkan Allah kita, Elohim, sebagai Bapa kita. Dalam hal ini, tentu ada yang membuat dia menjadi Bapa kita. Kita tidak bisa memanggil seorang bapa, atau memanggil seorang ibu, atau memanggil seorang orang tua tanpa ada hubungan yang jelas. Tentu saja karena darah Yesus, semuanya kita dijadikan anak-anak Bapa Sorgawi. Saya adalah anak Bapa Sorgawi, saudara adalah anak Bapa Sorgawi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Sorgawi itu sangat berbeda dengan Bapa dunia yang tidak sempurna. Bapa Sorgawi ini menjamin penerimaan bagi kita, dan karena dia Bapa, itu menjamin bahwa dia akan peduli kepada kita. Dan Alkitab berkata bahwa dia akan menjaga kita seperti menjaga biji matanya sendiri. Karena dia Bapa, maka dia tidak jauh. Dia dapat dijangkau dengan panggilan. Dia dapat dijangkau dengan doa-doa kita. Dia pasti akan menjawab doa kita. Karena dia Bapa,
maka Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Karena Dia Bapa, maka Dia akan melindungi kita. Haleluya. Karena Dia Bapa, Dia akan memelihara kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Bapa Sorgawi yang luar biasa. Yang paling luar biasa, karena Dia Bapa, maka sesungguhnya Dia pasti mengasihi kita. Ini adalah satu kepastian yang hanya didapat melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada agama lain yang bisa menjamin hal ini. Semua kita tahu tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, yang Maha segala-galanya, yang hebat dan luar biasa. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan, Dia Tuhan yang segala maha itu adalah Bapanya saya. Saudara, itu adalah satu klaim yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus menjadikan itu kenyataan. Bukan hanya mendekatkannya sehingga terjangkau, tetapi itu menjadikannya kenyataan. Bapa Sorgawi itu benar-benar Bapa saya, dan Dia juga benar-benar Bapa saudara. Adalah kenyataan bahwa semua kita yang ditebus oleh darah Yesus, semuanya memiliki aliran darah Bapa Sorgawi di dalam kehidupannya. Saya adalah anak Bapa Sorgawi, saudara adalah anak Bapa Sorgawi. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang ajaib, bukan hanya Tuhan yang luar biasa, bukan hanya Tuhan pencipta alam semesta yang hebat, yang berkuasa, tapi Dia juga adalah seorang Bapa yang mengasihi kita. Betapa bangganya kita. Kalaupun mungkin kita di dunia ini tidak punya Bapa yang hebat, kita tetap merasa bangga kepada Bapa kita. Saya ingat saya rasa semua kita ketika kelas 1, kelas 2 SD, kita selalu membanggakan Bapa kita di hadapan semua teman-teman kita. Saya berdoa, saudara, karena kebanyakan setelah kita kelas 6, SMP, bahkan SMA, semua kebanggaan itu jadi sirna. Itu karena kita memiliki seorang Bapa dunia yang tidak sempurna. Dan Tuhan tahu betul-betul bahwa Bapa dunia ini akan mengecewakan kita. Itu sebabnya Dia datang sebagai Bapa yang sesungguhnya bagi kita. Bapa yang sempurna. Bapa yang tidak akan mengecewakan saya. Bapa yang tidak akan mengecewakan saudara. Hari ini kenal, kalau engkau hari ini dikecewakan oleh orang tuamu, hari ini ketahuilah bahwa Bapa Sorgawi mau membalut hati saudara, mau memeluk kehidupan saudara, dan membuat saudara menjadikan semua kekecewaan saudara sirna, menggantikannya dengan kepenuhan kasih dan damai sejahtera. Saya berdoa malam ini dijadikanlah bagi kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Alkitab mengatakan bahwa apabila Tuhan kita, Bapa kita itu peduli kepada burung-burung yang ada di padang, burung yang ada di udara, dan bunga-bunga yang ada di padang, maka betapa lagi kita, Ia akan memahkotai kita. Bapa kita suka mendandani kita. Bapa kita suka memahkotai kita. Tuhan tidak suka kita keluar sebagaimana adanya. Tuhan suka kita keluar dengan pernak-pernik yang menunjukkan bahwa kita adalah anak Bapa. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, ketika anak yang bungsu itu, anak yang hilang itu datang kembali ke rumah Bapa, oh tentunya pakaiannya kumal, dia bau, saudara, dan kemudian sepatunya mungkin sudah tidak ada lagi atau sudah habis-habisan, dan kemudian seluruh hidupnya, seluruh tubuhnya semuanya kotor dan dekil. Apa yang dilakukan Bapa? Dia gantikan semua. Dia bawakan jubah yang baru, dia bawakan kasut yang baru, dan kemudian dia bawakan cincin. Kenapa? Karena Bapa tidak ingin anaknya seperti orang dunia. Bapa ingin anaknya memiliki kesaksian bahwa dia adalah anak Bapa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bisa datang kepada Bapa kita. Apakah yang menjadi kebutuhan kita? Mari kita datang kepada Bapa kita. Jangan pergi kepada Bapa yang lain. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita butuh kepastian keselamatan? Apakah kita butuh tentang kehidupan kita? Kita butuh tentang kesembuhan kita. Kita butuh tentang kebebasan kita daripada kebiasaan buruk. Butuh berkat, butuh pengakuan, butuh penghargaan, butuh penghiburan, butuh apa saja.
Di tangan Bapa ada kelengkapan yang luar biasa. Di tangan Bapa ada kesempurnaan. Di tangan Bapa ada kasih yang melimpah-limpah. Di tangan Bapa ada penerimaan. Oh, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia tidak seperti Bapa kita dunia ini. Kita bisa datang kepada Bapa karena apapun yang kita butuhkan ada pada Bapa. Dan bagaimanakah cara kita datang kepada Bapa? Kita datang kepada Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa Yesus sendiri mengaku dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah jalan untuk boleh sampai kepada Bapa. Nah, saudara, ini bukan hanya nanti ketika kita meninggal dunia dan ketika nanti kiamat datang dan kita semuanya boleh berhadapan dengan Tuhan di sorga. Bukan hanya nanti, tetapi sekarang ini juga kita bisa berhadapan dengan Bapa Sorgawi melalui Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita. Ini perlu kita ingat supaya kita semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kita tidak berdoa, ya Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu, terpujilah namamu, terima kasih buat hari ini, hari baik, dan hari ini kami mau kerja, berkatilah kami, tolonglah kami, lindungilah kami. Oke Tuhan, mantap semuanya, Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Yesus, amin. Kita tidak berdoa demikian. Kita mau satu persekutuan yang lebih dekat, lebih intim dengan Bapa, seperti seorang anak yang bercerita, seperti seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, seperti seorang anak yang mendengarkan insight, pengetahuan, pengajaran dari bapaknya. Inilah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, Dia itu bukan hanya Tuhan Maha Kuasa, Dia itu bukan hanya Tuhan Maha Esa, Dia itu bukan hanya Tuhan Maha Kudus, tapi Dia itu adalah Bapamu juga. Sehingga engkau boleh datang kepadanya dan berkata, Bapa, dan Dia boleh berbicara kepadamu, dan engkau boleh berbicara kepadanya. Dan saudara kasih, dalam nama Yesus, sering sekali kalau pada semua manusia yang datang, kita doa dengan doa yang indah. Tetapi kepada Bapa Sorgawi, kita bukan doa dengan doa yang indah. Kita berdoa dengan doa yang datang dari hati. Apa yang ada di hati kita, kita bisa bawa kepada Bapa. Kita bisa tahu bahwa Dia sedang memperhatikan kita dan mendengarkan kita. Kita tahu bahwa tangannya sedang bekerja untuk menjadikan apa yang kita minta menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya sendiri, kalau saya melihat anak saya menelepon, saya akan menjawab. Saya Bapa dunia yang banyak kekurangan, juga menjawab anak saya. Saya Bapa dunia yang banyak kekurangan, juga segera membawakan kepada dia apa yang dia minta. Apalagi Bapa Sorgawi, oh kuasanya tidak terbatas, anugerahnya ajaib, saudara, kasihnya luar biasa. Dia akan segera membawakan kepadamu apapun yang menjadi topik doamu. Saya berdoa bulan ini adalah bulan di mana Tuhan bawakan jawaban-jawaban doa kepadamu. Dijadikanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam buku Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, saudara, tidak terpahami oleh orang dunia, tapi Tuhan mau berikan pada saudara. Nah, saudara kasih, dalam nama di sini dikatakan bagian kita sangat mudah. Bagian kita adalah bagian seorang anak, yaitu berseru. Bapa Sorgawi, kita berseru kepadanya. Dan bagian Tuhan ialah menjawab kita dan memberitahu kepada kita melalui firman-Nya. Kalau kita berseru kepada Tuhan, maka firman Tuhan ini akan keluar dengan pengertian. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjelaskan arti firman kepada kita. Kalau kita berseru kepada Tuhan, rahasia-rahasia terdalam daripada hati Tuhan yang tersimpan dalam firman akan dibukakan kepada kita. Itu sebabnya doa kita bukan satu doa yang biasa-biasa,
tapi doa kita adalah doa yang dekat, yang berseru kepada Tuhan dengan kerinduan yang dalam. Disitulah Tuhan mau menjawab. Yang 3 hal yang terjadi kalau Tuhan menjawab melalui firman-Nya. Yang pertama, dia beritahu hal-hal yang besar. Yang kedua, dia beritahu hal-hal yang tak terpahami. Banyak hal yang tidak terpahami oleh dunia ini. Bagaimana caranya agar meningkat? Bagaimana caranya agar keluar daripada COVID-19 ini? Bagaimana caranya agar memiliki kepastian akan masa depan? Tetapi satu yang paling penting yang tidak terpahami oleh dunia ini, bagaimana caranya untuk memiliki kepastian keselamatan jiwa, sorga yang kekal. Saudara tahu, ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting dari dahulu hingga sekarang. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Bapa Sorgawi yang melakukannya melalui Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu sebabnya dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa yang melakukannya melalui Yesus. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah dia kasih Bapa. Dia melakukannya supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Barang siapa yang percaya kepadanya diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Kita betul-betul menjadi anak-anak Allah. Bukan dianggap anak. Bukan diangkat menjadi anak, tapi dijadikan. Ada hubungan darah. Karena darah Yesus ada pada kita. Dan Yesus adalah anak Allah. Haleluya. Dan karena Yesus adalah anak Allah, maka seperti dikatakan Paulus, dia adalah yang sulung. Dan kita menerima penebusan darah Yesus, semuanya menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Sama seperti Yesus boleh berbangga hati dan berkata, Bapa, aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Maka dalam hati ini, saudara dan saya juga punya iman. Bapa, aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tidak peduli di mana, tidak peduli bagaimana, tidak peduli apapun yang terjadi. Bapa, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan aku. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Bapa Surgawi yang selalu mendengarkan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua hal-hal yang indah ini dimulai dari kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Bapa sebagaimana adanya. Mungkin kita mempunyai Bapa dunia yang tidak mengerti kita, tidak peduli kepada kita, tidak memiliki waktu bagi kita, kasar kepada kita, selalu mencari kesalahan kita, atau bahkan melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi jangan pernah kita menyamakan Bapa dunia dengan Bapa Surgawi. Jangan pernah image daripada Bapa Surgawi terhapus karena image daripada Bapa dunia kita. Sebaliknya harus terjadi. Kalaupun kita mempunyai Bapa dunia yang kejam, biarlah image Bapa Surgawi menghapus semua image daripada Bapa dunia kita yang kejam. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang tidak berani menghadap Tuhan, menghadap Bapa Surgawi karena pengalaman buruknya kepada Bapa dunia. Mungkin mereka juga melihat kepada diri mereka yang banyak kekurangan. Mungkin mereka melihat bahwa mereka adalah seperti orang berdosa dan tidak layak. Mungkin mereka melihat, mungkin kita juga melihatnya. Kita tidak cukup baik. Kita tidak cukup baik seperti orang lain. Seperti mungkin pekerjaan kita adalah pekerjaan kasar. Kita tidak mempunyai kemampuan seperti orang lain. Kita bandingkan diri kita dengan orang. Mungkin kita merasa diri kita kurang berbakat. Seperti mungkin saudara-saudari kita. Ada yang merasa dirinya kurang cantik mungkin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata semua kita boleh datang kepada Tuhan. Tahukah saudara, Alkitab berkata sebab kita mempunyai banyak saksi yang melihat kita. Kalaupun seluruh kamera di sorga sedang menyorot kepada kita, Tuhan tetap akan mengambil handphonenya dan dia akan merekam kita. Bukan dia mau melihat kesalahan kita, bukan. Anak saya juga terpelintir kata-katanya beberapa kali. Tetapi saya tetap bangga kepadanya. Anak saya juga melakukan kesalahan beberapa kali. Tetapi dia tetap anak saya. Dia tetap membanggakan saya. Saudara, demikianlah Bapa Surgawi. Ya, beberapa kali, bahkan mungkin berkali-kali kita jatuh. Tetapi Bapa tetap bangga kepada kita. Saudara bisa datang kepada Bapa. Dengarkan baik-baik. Tipuan ini ada sejak hari pertama
manusia ada di Taman Eden. Nah, saudara lihat betapa setan menipu. Bahwa Tuhan tidak mau lagi bersekutu dengan manusia. Karena dosanya. Bahwa Tuhan akan menghukum, bahwa Tuhan jijik, Tuhan marah. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Adam bukannya berlari dan berkata, Bapa, ampuni aku. Dia berkata, aku takut. Aku takut. Dan karena kesalahan itu, maka semuanya kita mengalami akibat dosa. Hari ini Yesus datang membawakan pengertian kepada kita. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh Adam. Kalau hari ini ada kesalahan, hari ini ada dosa, hari ini ada kesusahan. Bukannya kita berlari menyembunyikan diri dari Tuhan. Tapi kita berlari mendekat kepada Tuhan. Kita berlari, Bapa tolong aku. Bapa tolong aku. Kalau Bapa itu dia pengen, kalau engkau sudah menderita, engkau tahu di hatimu apa yang kau perbuat salah, maka aku tidak akan menambahi kesalahanmu lagi. Aku tidak akan menambahi tekanan hidupmu lagi. Ketika engkau datang padaku, engkau dapat penerimaan. Engkau dapat pengampunan. Itulah hati Bapa. Jangan lakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ini waktunya kita kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada banyak hal yang mau saya sampaikan kepada kita, tapi saya rasa semuanya kita sudah tahu pasti bahwa Bapa Sorgawi mengasihi kita. Bolehkah kita bangkit berdiri bersama-sama saat ini?